Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang akad mudharabah dalam akuntansi syariah. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Golfi Maulana dengan NIM belakang 25, lalu ada Farhan Baihaqi dengan NIM belakang 31, dan ada saya sendiri, Farhan Fadirahman dengan NIM belakang 70. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antar sama pemilik dana dengan pengelola dana. Dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana, sedangkan pengelola berkontribusi dalam pekerjaannya. Apabila terjadi keuntungan, akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati antar kedua pihak ini. Sementara, jika ada kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Sementara, pengelola dana akan menanggung resiko non-finansial. Lalu di slide selanjutnya ada beberapa jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah ini di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Lalu yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah ini adalah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dananya, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Jadi tidak seperti yang mudharabah mutlaqah itu dibatasin dananya untuk apa aja. Lalu yang ketiga ada mudharabah mustarakah. Mudharabah ini di mana pengelola dan dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari akad mudharabah. Yang pertama itu ada pembiayaan satu usaha, tentu saja ada soalnya ini namanya mudharabah di mana itu adalah pembiayaan. Lalu yang kedua mempunyai resiko di mana resikonya ditanggung kedua pengelola dan pemberi dana. Lalu yang ketiga ada nisbah bagi hasil, yang keempat kerugian ditanggung pemilik modal, lalu biaya operasional dibebankan kepada mudharib, lalu dibuat perjanjian yang jelas di awal akad mudharabah. Lalu landasan syariahnya ada di surat An-Nisa ayat 29. Nah, ini ada rukun-rukun akad dari akad mudharabah. Yang pertama ada sahibul mal ya atau pemilik dana. Lalu yang kedua ada mudharib atau pengelola dana. Yang tiga tentu saja ada modalnya. Yang empat ada usaha kerja yang dilakukan antara dua pihak tersebut. Lalu ada nisbah atau keuntungan, dan enam ada harus sighot atau ijab qabul. Lalu ada syarat modal mudharabah. Yang pertama, modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, dan jumlah dan jenisnya itu harus jelas di awal akad. Lalu yang kedua, modal harus tunai atau tidak hutang. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya, sehingga bisa dibedakan di mana itu modal itu menjadi untung atau mungkin modalnya menjadi rugi. Lalu yang keempat, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali itu sudah diizinkan oleh pemilik dananya. Lalu yang kelima, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi maka itu tidak sah syaratnya kecuali sudah diizinkan juga. Lalu yang keenam, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama itu tidak melanggar aspek-aspek syariah dan juga sudah disepakati oleh pemilik dana. Nah, ini adalah syarat nisbah. Nisbah itu apa? Yang saya jelaskan pertama adalah nisbah itu besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan kedua belah pihak di mana saat pembagian keuntungan. Lalu syaratnya apa aja? Yang pertama itu ada perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi misalkan ada perubahan persentase nisbah, dua-duanya itu harus setuju atas perubahan tersebut. Lalu yang kedua ada pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Nah, ini perhitungan dalam bagi keuntungannya atau dalam perhitungan nisbahnya. Itu jika menggunakan metode bagi hasil, maka yang dihitung adalah laba kotornya.
Nah, kalau menggunakan profit sharing atau bagi laba, maka menggunakan laba atau rugi bersihnya itu, bukan laba kotor atau rugi bersih. Nah, ini contohnya ya dalam penulisan setor modal dalam pihak pemilik dananya. Yang pertama itu ada akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non kas pada saat kontrak. Nah, jurnalnya itu bisa dilihat seperti tersebut. Debitnya itu ada di investasi atau pembiayaan mudharabah, lalu kreditnya itu ada di kas. Nah, ini lanjutnya ada contoh dari setor modal atau aset non kas. Pertama, jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortasikan sesuai masa akad. Nah, untuk penulisan dalam akuntansinya seperti berikut. Yang pertama, debitnya itu dalam investasi mudharabah, lalu dalam kreditnya, di sisi kredit ada keuntungan tangguhan dan aset non kas. Lalu selanjutnya ada didebitkan keuntungan tangguhan dan dikreditkan keuntungan mudharabah. Nah, kalau berbeda dengan yang pertama, jika nilai wajarnya lebih dari nilai tercatatnya, di yang kedua itu jika nilai wajarnya lebih kecil dari tercatatnya. Nah, penulisannya tentu saja berbeda dengan sebagai berikut. Yang pertama, didebitkannya itu adalah investasi mudharabah dan didebitkan juga kerugian penurunan nilai. Sedangkan yang dikreditkan adalah aset non kas mudharabah. Nah, lalu ada penurunan nilai aset non kas. Nah, contohnya itu jika terjadi sebelum usaha dimulai, diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Penulisannya sebagai berikut, debitnya kerugian investasi mudharabah dan kreditnya investasi mudharabah. Lalu jika terjadi pada saat atau setelah usaha dimulai, itu diakuinya sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Yang didebitkan adalah kerugian investasi mudharabah dan yang dikreditkan adalah cadangan kerugian penurunan nilai atau bisa disingkat sebagai CKPN. Nah, jika dalam penulisan bagi hasil, yang pertama itu pada saat penerimaan bagi hasil yang didebitkan adalah kas, lalu yang dikreditkan adalah pendapatan bagi hasil mudharabah. Lalu apabila bagi hasil usaha belum dibayar oleh pengelola dana, itu diakuinya sebagai piutang. Penulisannya dengan debit piutang pendapatan bagi hasil dan dikreditkan pendapatan bagi hasil mudharabah. Lalu saat pengelola dana membayar bagi hasil, yang didebitkan adalah kas, yang dikreditkan adalah piutang pendapatan bagi hasil. Lalu ada CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian mudorib. Selama masa akad, kerugian diakui sebagai cadangan kerugian, penurunan nilai pembiayaan mudharabah. Nah, penulisannya seperti berikut. Yang didebitkan adalah beban kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah, dan yang dikreditkan adalah CKPN pembiayaan mudharabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya. Selanjutnya ada cadangan kerugian penurunan nilai. Untuk memulihkan kerugian periode sebelumnya, di debit ada CKPN, pembiayaan mudharabah, di kredit ada beban kerugian penurunan nilai, pembiayaan mudharabah. Terus untuk pengakuan kelebihan keuntungan atas kerugian, di debitnya ada piutang bagi hasil, di kredit ada pendapatan mudharabah. Untuk pengambilan modal, pada saat akad mudharabah berakhir, debit atau debitnya itu kas atau piutang atau aset non kas, debitnya lagi CKPN cadangan kerugian tadi, terus kreditnya ada investasi mudharabah, terus kreditnya lagi ada keuntungan mudharabah, atau pas ketika rugi di debitnya kas atau piutang atau aset non kas, terus debitnya lagi CKPN, ada lagi debitnya kerugian mudharabah, terus di kreditnya investasi mudharabah. Untuk pengelola dana, penerimaan dana investasi, pengakuan dana sirka temporer itu dana sirka temporer diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Pengukuran dana sirka temporer itu dana sirka temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Jurnal itu debit kas atau aset non kas, kreditnya dana sirka temporer. Terus ada bagi hasil. Asumsinya di sini dana tidak dikelola sendiri. Jurnal ketika penerima pendapatan bagi hasil, di debitnya itu ada kas atau piutang, di kreditnya pendapatan bagi hasil. Terus jurnal ketika dihasilkan pada pemilik dana. Debitnya itu beban bagi hasil mudharabah atau hak atas pihak ketiga bagi hasil. Terus kreditnya utang bagi hasil mudharabah.
Terus jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil itu di debitnya utang bagi hasil pada kas. Untuk pengembalian modal di akhir akad pencatatan yang dilakukan di debitnya dana sirka temporer, kreditnya itu kas atau aset non kas. Jika ada penyisian kerugian sebelumnya, maka di debit itu dana sirka temporer, penyisiannya ada di kredit, aset non kas atau kasnya di kredit. Ilustrasi. Nah, di sini tuh ada penyerahan aset mudharabah kas dan non kas sebesar 475 juta. Ini sudah digabung ya. Catatan bank syariahnya itu di debit kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 475 juta. Terus pada saat penyerahan uang kas, tadi kan ada penyerahan semuanya kan 475 juta. Nah, di sini kasnya itu 300 juta, maka pencatatan transaksi oleh bank syariah itu investasi mudharabah pada kas sebesar 300 juta, terus kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontrak komitmen investasi mudharabah 300 juta. Untuk pencatatan oleh transaksi PTA itu akan masuk ke dalam kas, terus di kreditnya akan menjadi dana sirka temporer sebesar 300 juta. Pada saat pembelian aset mudharabah non kas pada tanggal 3 Januari dibeli aset non kas berupa sebuah mesin fotokopi sebesar 200 juta. Maka pencatatan banknya persediaan atau aset mudharabah di sini aset non kas ya, makanya di sini nilai belinya di debit aset mudharabah pada kas sebesar 200 juta. Terus pada saat penyerahan aset non kas, Bank Syariah menyerahkan aset non kas berupa mesin fotokopi yang dibeli tanggal 3 Januari 2010 dengan nilai perolehan sebesar 200 juta. Sebagai relasi akad mudharabah PTA, aset ini diakui dengan nilai wajar sebesar 175 juta. Di sini ada kerugian dalam penyerahannya. Makanya pencatatan oleh bank itu investasi mudharabah pada kerugian pada aset non kas, investasi mudharabahnya itu sebesar 175 juta. Di debit, terus kreditnya kerugian penyerahan aktiva sebesar 25 juta karena 200 juta dikurang 175 juta, rugi 25 juta, terus di kreditnya lagi ada aset non kas sebesar 200 juta. Oh ya maaf ya, tadi kerugian itu di debit, salah. Terus selanjutnya ada kewajiban komitmen 25 juta. Terus pada saat penyerahan aset non kas oleh PTA, nah, di sini aktiva tetap persediaannya 175 juta, dana sirka temporer 175 juta. Pada saat penurunan nilai aset non kas, karena di sini ada aset non kas, maka tentu saja ada penyusutan. Maka pencatatan transaksi oleh bank syariahnya itu biaya penurunan nilai investasi mudharabah pada akumulasi penurunan nilai investasi mudharabah sebesar 50 juta. Terus yang keenam itu ada pada saat pembagian hasil usaha dibagi secara tunai. Di sini kan PTA melakukan pembayaran bagi hasil usaha kepada bank syariah sebesar keuntungan 80 juta, beban 40 juta. Maka hasilnya 40 juta. Di sini dihitung pembagiannya laba bersih ya. Sebesar 40 juta dikali 40%. Sebelumnya rasio bagi hasil ini sudah ditentukan oleh bank dengan PTA sebesar 40 dan 60. Maka jurnal itu kas catatan oleh bank syariah kas pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 16 juta, terus pencatatan oleh PTA-nya hak pihak ketiga atas bagi hasil pada kas sebesar 16 juta. Terus pada saat pembagian hasil usaha tidak langsung atau tidak tunai, PTA melakukan pembayaran bagi hasil usaha pada bank syariah sebesar 40 juta tadi ya. 80 kurang 40, terus dikali 40 sebesar 16 juta. Maka pencatatan oleh bank syariahnya piutang bagi hasil pada pendapatan bagi hasil sebesar 16 juta. Terus pencatatan oleh PTA-nya itu beban bagi hasil pada utang bagi hasil karena pendapatan bagi hasil itu belum dibagikan kepada bank sebesar 16 juta. Pada saat pembagian hasil usaha tidak langsung saat dibayar, maksudnya tuh kan tadi kan dilakukan secara piutang. Nah, di sini pada saat bayar ya, maka pencatatannya itu oleh bank syariah menerima kas, terus dikreditkan piutang bagi hasil. Maka sebesar 16 juta, terus pencatatan oleh PTA-nya
utangnya menjadi hilang sebesar 16 juta, kasnya berkurang sebesar 16 juta. Pada saat CKPN, nah, CKPN ini cadangan kerugian penurunan nilai. PTA melunasi pembiayaan mudharabah kepada Bank Syariah sebesar pendapatan usaha 60 juta, beban usahanya 64 juta ya. Ini diasumsikan. Jadi ada pendapatan 60 juta, beban usaha 64 juta, maka kita rugi sebesar 4 juta. 60 dikurang 64, 4 juta. Catatan oleh Bank Syariahnya itu kerugian mudharabah pada penyisian kerugian sebesar 4 juta, terus pencatatan oleh PTA-nya pendapatannya itu 60 juta, terus penyisian kerugiannya 4 juta, terus ada bebannya 64 juta. Pada saat pengembalian kas, PTA melunasi pembiayaan mudharabah kepada Bank Syariah sebesar 296 juta. Berarti tadi kan pada saat awalnya menyerahkan 300 juta, ada rugi 4 juta. Maka pencatatan oleh Bank Syariahnya kas besar 296 juta, penyisian kerugiannya di debit 4 juta, terus di kreditnya investasi mudharabah 300 juta. Terus pencatatan oleh transaksi PTA-nya dana sirkah temporer 300 juta, kasnya 296 juta, penyisian kerugiannya 4 juta. Terus pada saat pengambilan aset non kas yang mesin fotokopinya, di sini misalnya terjadi kerugian ya, nilai wajarnya lebih kecil dari nilai tercatat. Maka pencatatan oleh Bank Syariahnya, persediaan aset mudharabah 125 juta, tadi ada penyusutan 50 juta, kerugian di awal tadi 25 juta, maka investasi mudharabahnya sebesar 100 juta. Pencatatan oleh PTA, dana sirka temporernya 150 juta, pada kas 125 juta, penyisian kerugian 25 juta. Akun pada akuntansi pemilik dana. Di sini ada akun laporan posisi keuangan. Bisa dijelaskan oleh Gopi. Iya, selanjutnya ada akun pada akuntansi pemilik dana. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan akun apa saja yang ada di laporan posisi keuangan uh, pada pemilik dana, terutama di bagian neraca. Nah, yang pertama itu ada investasi mudharabah, yang kedua ada piutang pendapatan bagi hasil, yang ketiga ada piutang kepada mudorib, yang keempat cadangan penyisian kerugian investasi, yang kelima keuntungan mudharabah tangguhan, yang keenam akumulasi penurunan nilai atau penyusutan aset mudharabah. Selanjutnya ada akun laporan laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan bagi hasil mudharabah, yang kedua ada beban kerugian investasi mudharabah, yang ketiga keuntungan penyerahan aset mudharabah, yang keempat kerugian penyerahan aset mudharabah, yang kelima biaya penurunan nilai atau penyusutan aset mudharabah, yang keenam keuntungan pengembalian aset mudharabah modal non kas, yang ketujuh itu ada kerugian pengembalian aset mudharabah modal non kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan akun pada akuntansi pengelola dana. Yang pertama itu akun-akun yang ada di laporan posisi keuangannya. Yang pertama itu ada dana sirka temporer. Yang kedua bagi hasil diumumkan belum dibagi atau kewajiban dibagi. Lalu ada yang ketiga aset mudharabah atau persediaan. Yang keempat hutang kepada lembaga keuangan syariah. Yang terakhir itu akun pada laporan laba rugi bagi pengelola dana. Yang pertama itu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dan yang kedua kerugian mudharabah. Ini merupakan contoh dari laporan posisi keuangan neraca Bank Syariah. Bank Syariah itu di sini sebagai pemilik dana. Saya bisa dilihat di depan itu ada tampilannya investasi mudharabah sebesar 300 juta. Lalu ada aset mudharabah modal non kas sebesar 50 juta. Selanjutnya ada keuntungan mudharabah tangguhan 16 juta, cadangan penyisihan kerugian investasi 4 juta. Next, lalu ada laporan laba rugi untuk bank syariah. Nah, yang sebagai pemilik dana, yang pertama itu
di tampilan ada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 16 juta, lalu ada biaya penurunan investasi mudharabah 50 juta, kerugian penyerahan aset mudharabah 25 juta, lalu ada kerugian pengembalian aset mudharabah berupa kas 16 juta. Yang terakhir yaitu ada laporan laba rugi dari PTA yaitu sebagai pengelola dana. Nah, yang pertama itu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 16 juta dan kerugian mudharabah sebesar 4 juta. Lalu ada laporan posisi keuangan neraca bagi PTA yang sebagai pengelola dana. Yang pertama itu ditampilin dana syirkah temporer sebesar 300 juta. Yang kedua ada aktiva mudharabah atau persediaan sebesar 175 juta dan keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 16 juta. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.